Halo, assalamualaikum teman-teman The Red Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat ya sekeluarga. Ya, jadi yang tadi kalian lihat itu adalah sebuah LX 570 yang lagi dibongkar oleh Om Boni dengan gue bantu sedikit sampai akhirnya mulai trondol. Dan sekarang mobilnya itu ada di DSS Garage teman-teman, di bengkelnya Om Dana di daerah Ciputat. Nah, jadi kemarin kalau teman-teman lihat bagian depannya ini kan masih tetap full lengkap, grill, lampu dan lain-lain, baru di bagian dalamnya aja yang udah dibongkar. Nah, sementara ini yang udah dibongkar untuk tambahannya, mukanya udah pada dilepas semua. Nanti berikutnya tinggal bagian bumper, kap mesin, fender depan, dan lain-lainnya yang akan segera ditanggalkan, akan segera dilepas. Nah, tapi untuk apa teman-teman? Mau dibikin apa mobil ini? Mungkin sampai sejauh ini teman-teman yang udah tahu atau mau nebak bisa isi di kolom komentar, kalian tulis kira-kira nih mobil LX 57 mau diapain. Tapi yang jelas pertama yang pengen gue komentarin dulu, ini mobil LX 570 nya adalah yang pre-facelift ya, yang sebelum facelift tahun 2010. Dapat warna putih, tapi yang boleh dibilang cukup eye catching adalah velgnya. Velgnya menggunakan ring 22 dengan profil ban halus ya, ban aspal. Sementara kalau yang lainnya standar teman-teman. Jadi ya, ini yang akan menjadi project gua dan Om Boni untuk di tahun 2023 ini. Bismillah, kita akan segera mulai. Yang pertama kali seperti yang teman-teman lihat tadi, ngebongkar bagian interior. Nah, kita coba lihat. Bismillah, assalamualaikum. Wah, ini teman-teman yang sebenarnya bikin gua takjub ya, dan gua nggak sangka sebenarnya adalah Om Boni bener-bener bisa ngerjain sendiri untuk ngelepas semua bagian ini. Ya oke, mungkin kalau orang ada yang sebagian bilang kalau ngebongkar sih gampang ya, nggak sesusah pas masang. Tapi kalau Om Boni gue lihat kemarin ya, bener-bener udah hafal banget bagian mana yang harus dicongkel, gimana cara ngebuka bagian ini dan itu sampai akhirnya bisa kebuka. Karena emang Om Boni ini hobi dengan electrical, hobi ngoprek mobil. Bahkan kalau misalnya dulu gue sempat diceritain mobil-mobil Land Cruiser-nya ya, dia bisa nge-facelift sendiri dashboardnya, interiornya nge-facelift sendiri. Jadi itu kan bukan masalah cuma ganti dashboardnya ya teman-teman, tapi juga harus bisa ngeganti electricalnya semua. Karena kan kalau misalnya kita upgrade generasi gitu, electricalnya juga biasanya akan berubah. Jadi bukan cuma sekedar desain dari dashboardnya aja, tapi kita ngomongin perkabelan semua yang kaitannya sama switch atau untuk display semua, itu ternyata bisa Om Boni kerjain sendirian teman-teman. Jadi makanya nggak wajar, bukan nggak wajar ya, nggak heran kalau misalnya kemarin gua ngeliat banyak dari bagian ini yang mayoritas Om Boni kerjain. Kalau ngomongin bagian apa aja yang dibongkar sejauh ini teman-teman, teman-teman bisa lihat untuk interior semuanya udah pada dicabutin semua. Nah, untuk kabel-kabelnya ini perlahan mulai nanti pada dicopotin semua. Nantinya ini akan banyak juga yang udah nggak dipakai lagi, jadi udah langsung dibuang gitu ya. Ya nggak bener-bener dibuang, maksudnya udah nggak dipasang lagi di mobil ini teman-teman. Walaupun masih ada beberapa bagian yang tetap akan menempel, kalau nggak pada intinya fungsi utama mobilnya nggak akan bisa berjalan dengan normal. Jadi kalau misalnya sejauh ini nih teman-teman, yang kaitannya sama audio itu dilepas. Terus ini di bagian sini juga ada blower untuk AC belakang. Ini juga udah dilepas teman-teman, karena nggak akan dipakai lagi untuk yang kaitannya sama AC, termasuk yang di depan sana. Nah, terus ini masih ada sisa-sisa speaker nih. Ini juga yang baru aja barusan dilepasin. Sementara untuk bagian yang lainnya itu udah mayoritas kelepas semua. Terus di bagian depan teman-teman, ini nanti kayak buat blower AC-nya juga semua unit yang kaitannya sama AC bakal
dicopotin. Nah, tapi bukan berarti ini mobil jadi nggak ada AC ya. Nanti tetap ada AC-nya, tapi AC-nya akan pakai unit standalone ya, unit terpisah, unit baru lagi di luar dari AC yang emang jadi bawaan dari LX570-nya ini, teman-teman. Kemudian di sebelah sini ini masih pada nempel semua rangkaian kabel yang nyolok ke ecu. Nah, ini komputer ya teman-teman. Ecunya ada di sisi kiri sini. Ini juga nanti akan digeser dulu, akan diamanin dulu posisinya. Walaupun nantinya untuk ecunya tetap akan pakai ecu bawaan dari mobil ini. Kemudian di bagian atasnya ini baru aja tadi dicopotin untuk unit sunroofnya. Ini sementara ditutupin dulu aja pakai kardus. Tapi nantinya untuk bagian sini akan ditutup teman-teman. Jadi udah nggak ada sunroofnya lagi. Ya teman-teman. Jadi kira-kira gimana? Sampai sejauh ini lagi ada yang udah bisa nebak lagi bakal diapain mobil ini? Silahkan yang mau call, yang mau ngisi kolom komentar untuk memberikan jawaban apa tebakannya. Nah, tapi setidaknya untuk di video yang part pertama ini, gue akan kasih informasi tambahan tentang modifikasinya yang akan dilakukan. Jadi kalau teman-teman tadi lihat kan, ini udah pada dicabutin semua mukanya. Dan ini nantinya akan berlanjut lagi, kap mesin, fender, bumpernya akan dicopotin full. Nah, kenapa? Jawabannya ada di sebelah sana. Oke, kita geser dulu. Selamat siang Om Boni. Apa kabar Om? Baik-baik. Wah, udah sibuk ngebongkar nih. Iya, ini yang lengkap semua enggak? Ini dia teman-teman. Jadi ini yang lagi Om Boni bongkar untuk di kardus ini, termasuk beberapa kardus yang lainnya. Ini adalah body kit apa Om? Nah, bisa tebak nggak nih? Langsung aja ya. Langsung kita lihat. Nah, ini grill apa yuk? Grill apa nih? Wah, ini belum ada logonya nih. Jadi ada yang tahu, ada yang enggak nih. Kira-kira ada yang bisa nebak nih. Jadi kita akan mengganti muka dari LX570 ini. Jadi apa Om? Mungkin udah bisa dijawab Om. LC200. LC200. Pas banget langsung sama profesornya. Iya teman-teman, jadi ini yang lagi Om Boni bongkar, ini adalah body kit Land Cruiser 200. Dan ini yang akan kita pindahkan ke LX570. Itu dia, makanya boleh dibilang sebenarnya ini adalah project LC ya. Walaupun basicnya pakai Lexus. Nah, tapi kenapa pakai Lexus? Kenapa nggak LC aja sekalian? Nanti gue akan kasih tauin pas kita balik lagi ke mobil putih itu ya. Sementara gue pengen lihat dulu apa aja yang dibongkar nih sama Om Boni nih. Nah, ini yang penting. Ini apa nih Om? Wih, ini headlightnya ya. Iya. Ini berarti dia udah facelift yang terakhir ya Om? 2016. Full LED. Berarti ini yang terakhir sebelum LC300 Om? Yes. Terakhir ya, 2016. 2016, terakhir produksi dijual di Indonesia 2022. Oke. Ini dia lampunya full proyektor kan Om? Ya, full proyektor. Oke, full LED, proyektor. LED. Oke. Ini juga LED juga. LED. Ini masih lampu biasa. Oke, untuk sennya ya? Ya, sen aja masih biasa. Oke, setelah break sholat zuhur kita lanjut lagi teman-teman. Dan sekarang gua akan kasih tauin alasannya. Kenapa ngambilnya LX570 ya? Walaupun nantinya akan dirubah ke Land Cruiser 200. Kenapa nggak ambil Land Cruiser 200 aja sekalian ya, biar nggak repot. Nah, alasannya yang pertama, ini dia. Kita buka dulu kap mesinnya. Bismillah. Wah, berat banget. Dan kondisi si hidroliknya ini gagangnya udah lemes teman-teman. Jadi mau nggak mau pakai tenaga orang ya, PTO. Ya, jadi kalau di LX570 ini mesinnya berbeda teman-teman. Jadi nggak kayak di LC200. Kalau di LC200 itu mesin yang masuk ke sini ya, yang layout ATPM itu mesinnya adalah 1 VD. Mesin diesel V8 sekitar 4.500 cc. Tapi kalau misalnya yang ada di LX570 ini mesin bensin V8 juga, cc lebih besar yaitu 5.700 cc, kodenya 3UR. Nah, jadi alasannya karena emang ngincer pakai mesin 3UR ini, jadi kita ngambilnya yang LX570. Dan untuk informasi tambahan,
Mesin ini merupakan mesin terbesar yang diproduksi oleh Toyota, teman-teman. Jadi boleh dibilang ini adalah salah satu istilahnya Raja V8-nya Toyota ya. Karena setelah generasi 300, LC300 itu udah menurun jadi 6 silinder, tepatnya V6. Jadi alasan pertamanya karena mesin. Aduh, berat. Terus setelah itu teman-teman, alasan yang berikutnya ada di bagian bawah ya, walaupun nggak kelihatan langsung. Jadi di LX570 ini dia tankinya udah jauh lebih besar, sekitaran 138 liter. Kalau misalnya di LC200 nggak sebesar ini. Jadi alasan kedua ngambil LX570 adalah kapasitas tankinya yang lebih besar, teman-teman. Nah, kalau ngomongin perbandingan yang lain ya, perbedaan yang lain dengan LC200 sebenarnya juga sampai ke bagian-bagian yang mungkin nggak terlalu kelihatan. Kayak misalnya bagian kaca. Ini mungkin kacanya udah dicopot sekarang, teman-teman. Oh nggak, masih ada, Deng. Masih ada nih di bawah. Dia kacanya itu yang ada di LX570 tuh double glass. Nggak seperti di LC200. Itu dia kenapa kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang udah nyobain naik dua-duanya, di LX570 ini rasanya lebih kedap, teman-teman. Karena itu dia, selain interiornya lebih mewah, peredamannya lebih tebel, kacanya dia juga menggunakan kaca double glass. Tapi kalau untuk ini bukan jadi alasan juga kenapa kita pilih LX570, tapi lebih ke arah kebetulan aja dapetnya seperti itu. Tapi ini rencananya kan dengan kondisi interior yang dibongkar semuanya, ini kaca juga nanti akan digantiin. Itu ngebuat pada akhirnya ya kita nantinya setelah mobil ini udah selesai dibangun, kekedapannya nggak akan seperti ini, teman-teman. Karena itu dia, si double glassnya akan kita cabut. Ya oke teman-teman, kayaknya untuk video kali ini kayaknya lebih ke arah teaser dulu aja, introduction sebelum project besarnya dimulai. Bismillah. Nantinya kedepannya kita pastinya akan ngebikin update-update-nya lagi, lebih jauh lagi, lebih lengkapnya lagi, supaya teman-teman juga yang penasaran bisa tahu ya gimana perkembangan setiap bagiannya. Oh iya, ngomong-ngomong teman-teman, ini sekarang ini sebenarnya gue pengen ngobrol langsung sama ownernya, yaitu Om Dana, yang udah banyak berjasa juga untuk gua ya, ngebikin misalnya mobil Super Wolf. Terus juga Om Dana banyak ngebikin mobil-mobil yang boleh dibilang di off-road Indonesia ini cukup legendaris dan punya nama gitu. Tapi sayang Om Dana hari ini lagi nggak ke bengkel, jadi mungkin di pas video yang part-part berikutnya gitu. Jadi paling sekian aja untuk kita update mobil LX570-nya. Kalau untuk dipakai apanya di video ini masih belum gue review dulu, tapi silahkan kalau teman-teman ada yang bisa nebak mau dibikin seperti apa, untuk apa, silahkan ya tulis di kolom komentar. Yang pasti gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah banyak support ke channel JJ Logi. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini dan share juga ya, siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang-orang lain juga. Oke, gue doain pastinya sehat-sehat keluarga, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.